Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Mister Dani. Hari ini kita akan bahas mengenai tugas matematika yang kemarin diberikan oleh Mister Dani. Ya, mungkin anak-anak kemarin sempat bingung atau mungkin ada yang belum paham ya tentang penjumlahan pecahan dengan persen. Ya, ada anak-anak yang kemarin menggunakan cara kedua, ada yang menggunakan cara pertama. Nah, kalau di buku kan ada dua cara, ya 1 dan 2. Yang pertama itu memisahkan antara satuan dihitung dengan satuan, kemudian pecahan dihitung dengan pecahan. Sedangkan cara yang kedua adalah pecahan satuannya dijadikan pecahan biasa. Nah, nanti kita akan bahas dua-duanya ya. Nah, kita lihat di papan tulis ya. Mister hanya membahas soal nomor 3 sampai 5 saja. Karena soal 1, 2 itu istilahnya sangat mudah. Nah, mungkin yang kesulitan soal nomor 3 sampai 5. Nah, kita bahas pada cara pertama, soal yang nomor 3. Ya. 4/6 ditambah 5% sama dengan, ya, ini cara pertama ya, 4/6 ditambah 5/100. Jadi 5%-nya diubah menjadi 5/100. Nah, kalau kalian menginginkan angka yang tidak begitu besar, lebih baik angka 5/100 ini disederhanakan. Ya, disederhanakan. Nah, menjadi perhitungannya menjadi 4/6 ditambah 1/20, karena 5/100-nya disederhanakan menjadi 1/20. Nah, setelah sampai situ, setelah sampai langkah di sini, nah, kita samakan penyebutnya. Ya, disamakan menjadi 60. Ya, yang 6 dikalikan 10, yang 20 kalikan 3. Maka ketika penyebutnya dikalikan dengan angka tertentu, maka pembilangnya juga haruskan dikalikan dengan angka yang sama. Karena di sini dikalikan dengan 10, maka pembilangnya dikalikan dengan 10 juga. Sama dengan yang 1/20, ketika 20 penyebutnya dikalikan dengan 3, maka pembilangnya juga dikalikan dengan angka 3, sehingga menjadi 40/60 ditambah 3/60. Maka hasilnya adalah 43/60. Nah, itu yang nomor 3. Ya, nomor 3. Kemudian nomor 4. Nah, ini pecahan campuran ditambah penjumlahan dengan persen. 3/5 ditambah 4%. Maka dalam cara pertama yang perlu diingat adalah satuan dipisahkan, satuan dijumlahkan dengan satuan, pecahan dijumlahkan dengan pecahan. Maka 4, nah 3/5 menjadi 4 ditambah 3, atau 4 ditambah 3/5 tambah
yang 4% menjadi 4/100. Menjadi 4/100. Nah, 4/100 karena mungkin masih bisa disederhanakan, maka dibagi dengan 4. Pembilang dibagi 4, penyebut dibagi 4. Maka menjadi 4 ditambah 3/5 ditambah 1/25. Ya, karena ini sudah disederhanakan menjadi 1/25. Nah, tadi catatannya adalah pecahan dijumlahkan dengan pecahan. Maka 3/5 ditambah 1/25. Pembilangnya disamakan menjadi berapa? Menjadi 25. Ya. Nah, maka di sini yang 3/5 pembilangnya dikali 5, penyebutnya juga dikali 5. Sehingga menjadi 4 ditambah 15/25 ditambah 1/25. Maka hasilnya adalah 16/25. Itu cara pertama untuk nomor 4. Ya, sekarang di nomor 5 dengan cara 1 juga. 4/2/3 ditambah 10%. Nah, ini sama dengan yang di atas. Jadi pecahan campuran ditambah dijumlahkan dengan persen. Nah, dipisahkan dulu yang satuannya. Nah, 4. Kemudian ditambah 2/3 ditambah 10%-nya dirubah menjadi pecahan 10/100. 10/100. Nah, ini bisa nggak disederhanakan? Bisa. Dengan cara kita sederhanakan aja dibagi 10. Ya. Bagi 10 dibagi 10. Pembilang dibagi 10, penyebut dibagi 10. Maka menjadi 4 ditambah 2/3 ditambah 1/10. Karena tadi sudah disederhanakan menjadi 1/10. Nah, sama seperti di atas, catatannya adalah pecahan dijumlahkan dengan pecahan. Kalau satuan sudah, kalau dia satuan dijumlahkan dengan satuan. Karena ini nggak ada satuannya, ya dipisahkan dulu. Nah, yang dijumlahkan adalah ini. Ya. Nah, maka disamakan penyebutnya. Ya, karena pecahan tidak bisa kalau penyebutnya berbeda, itu masih belum bisa dijumlahkan. Harus disamakan penyebutnya. Nah, ketika dalam satu pecahan misalnya penyebutnya dikali 10, ya, di sini dikalikan 10, maka pembilangnya juga dikalikan dengan angka 10. Nah, kalau yang di sini dikalikan 3, pembilangnya juga dikalikan dengan 3. Maka hasilnya dari yang di atas adalah 4 ditambah 20/30 ditambah 3/30 sama dengan 23/30. Itu hasilnya dari nomor 5. Ya, kita lanjut ke samping
kedua ini kita lihat dari cara keduanya. Cara kedua adalah tadi kalau pecahan misalnya pecahan campuran itu jadikan pecahan biasa. Jadi kita lihat dulu, kita bahas ya. Cara kedua nomor 3. Nah, 4/6 ditambah 5% sama dengan 4/6 ditambah 5/100. Ya, kita tidak disederhanakan. Nah, tapi karena pecahan itu harus penyebutnya sama, kita coba dengan cara kalikan. Jadi 6 dikalikan 100 untuk penyebutnya, pembilangnya juga dikalikan dengan 100. Kemudian yang ini 5/100, pembilangnya dikalikan 6, penyebutnya juga dikalikan dengan 6. Maka selanjutnya menjadi 400/600 ditambah 30/60. Nah, hasilnya adalah ketika dijumlahkan jadi 430/60. Ketika 430/60 disederhanakan dengan cara kita bagi 10, ya. Pembilangnya dibagi 10, penyebutnya juga dibagi 10. Sehingga hasilnya adalah 43/60. Kira-kira sama tidak? Cara pertama, cara kedua. Sama, hasilnya sama. Ya. Nah. Kemudian yang cara kedua yang nomor 4. 4/3/5 ditambah 4%. Nah, kita rubah karena ini pecahan campuran, ya, kita rubah menjadi pecahan biasa, ya. 4 kali 5 ditambah 3, 20 tambah 3 menjadi 23/5, ya, 23/5. Nah, 4%-nya menjadi 4/100. 4/100. Nah, kita karena penyebutnya ini berbeda, maka perlu disamakan. Ya, penyebutnya perlu disamakan. Karena dalam penjumlahan, jika penyebut itu tidak sama harus disamakan. Atau istilahnya ya tetap harus sama. Karena sudah aturannya seperti itu. Nah, kita samakan. Kira-kira menjadi angka berapa? Menjadi penyebutnya angka ya 100, ya. Menjadi angka 100, maka dikalikan dengan 20 penyebutnya. Jika penyebutnya dikalikan 20, pembilang juga harus dikalikan dengan angka yang sama dengan itu, yaitu 20 juga. Ya, sehingga menjadi 460, ya. Ini menjadi 460, kemudian ini menjadi 100. Yang ini karena penyebutnya sudah sama, maka tidak perlu dirubah lagi atau dikalikan dengan angka yang lain. Kalau dikalikan ya angka 1, sehingga hasilnya sama, tetap 4/100.
per 100. Maka 460 per 100 ditambah 4 per 100 menjadi 464 per 100. Nah, ini bisa dijadikan menjadi pecahan campuran atau disederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 464 per 100. Jadi 464 per 100. Nah, sudah selesai? Belum selesai. Karena apa? Karena 64 per 100 itu masih bisa disederhanakan. Ya, masih bisa disederhanakan menjadi pecahan yang lebih kecil dengan nilai yang sama ya. Pecahan yang nilainya sama tapi lebih kecil angkanya. Caranya bagaimana? Caranya dibagi 64 bagi 4, 100 bagi 4. Maka hasil terakhirnya adalah 416 per 25. Itu cara kedua dari nomor 4. Nah, kira-kira sama tidak dengan cara satu? Sama. Ya. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5, 4/2/3 ditambah 10%. 4/2/3 ditambah 10%. 4/2/3 karena ini cara kedua dirubah menjadi satuan. Bukan satuan, tapi pecahan biasa. Jadi pecahan biasa, ya. 4 kali 3 tambah 2 menjadi 12 tambah 2 jadi 14 per 3. 14 per 3 ditambah 10%. 10%-nya dirubah menjadi pecahan, yaitu 10 per 100. Nah, 10 per 100. Nah, karena penyebutnya berbeda, disamakan. Karena lebih gampangnya kita ini disamakan menjadi 300. Ya, ini angka 3 ini, penyebut 3 ini dikalikan dengan 100. Ketika ini dikalikan dengan 100, pembeliannya juga harus dikalikan dengan 100. Yang ini pembeliannya dikalikan 3, penyebutnya dikalikan dengan 3, pembeliannya juga harus dikalikan dengan 3, sehingga hasilnya adalah 1400 per 300 ditambah 30 dikalikan dengan 30 per 300, ya, sehingga hasilnya menjadi 1430 per 300. Nah, ini disederhanakan atau diperkecil angkanya dengan cara dibagi dengan 10. Ini dibagi dengan 10 juga, ya. Maka hasilnya adalah 143 per 30. Karena ini masih bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran, maka 143 dibagi 30 berapa? 4. Karena hasilnya 120. 4 kali 30 kan 120, ya. Nah, maka tulis 4. Lalu sisanya berapa? Sisanya 23. Nah, 23 per 30, sehingga
sehingga hasil akhirnya adalah 4/23/30. Nah, itulah pembahasan soal yang kemarin diberikan oleh Miss Heli, ya, dengan cara 1 dan cara 2, ya. Memang cara 1, 2 itu ada kelebihan, ada kekurangannya, ya. Ya, kalian bisa memahaminya yang mana itu boleh dikerjakan dengan cara 1 atau 2, boleh. Ya, tidak harus cara 1, tidak harus cara 2, tidak juga. Yang kalian paham saja, ya. Boleh cara 1. Kalau cara 1 itu keunggulannya adalah keuntungannya kalian bisa menghitung dengan angka yang terkecil. Jadi tidak harus angkanya besar-besar. Kalau angkanya besar-besar kan seringnya kita kerepotan menghitungnya. Tapi kalau angka kecil kan lebih mudah. Nah, ini juga ada kelebihannya. Kelebihannya adalah kalian bisa mengetahui langkah-langkahnya, ya. Oh, ternyata angka campuran ini bisa jadikan menjadi pecahan biasa. Nah, kalau di sini kan satuannya dipisahkan, karena memang satuan itu kalau dijadikan pecahan pun bisa, tapi kan itu udah pecahan istilahnya bulat, angkanya bulat, sehingga nggak perlu dijadikan pecahan lagi. Nah, yang perlu diingat dari cara 1 adalah ketika satuan dijumlahkan dengan satuan, pecahan dijumlahkan dengan pecahan. Ya, itu saja penjelasan Mister dari soal yang kemarin, ya. Kalau masih banyak yang belum mengerti kemarin, ya ini penjelasannya. Ya, cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa anak-anak. Bye.